Assalamualaikum Rusap. Malam ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Karir musiknya namanya Familia, The Familia. Ini saya dengar nih The Family ini sudah melanglang buana juga nih di ibu kota. Personilnya ada berapa orang, Pak? Kalau dikumpulin itu ada 11 orang. Rusap. Ini grup band Family. Semua sekitar 11 orang. Laki-laki semua. Laki-laki semua ya. Lagunya lagu kayak Latin ya. Latin. Nanti kita coba juga nih suruh nyanyi nih pemirsa Brosap untuk di nyanyi ya. Ini malam yang luar biasa Brosap bagi saya, kedatangan sahabat-sahabat The Family ke Sabrina Entertainment. Mudah-mudahan ke depan karir The Family juga semakin melonjak tinggi ya. Amin. Ya, amin. Band yang beranggotakan satu keluarga besar ini. Waduh, keluarga semua ya kayaknya nih main ya. Ini berdiri sekitar tahun 95 ya, Pak ya. 95-an. Ya. Lumayan lama. Dan masih tetap konsisten. Wah, luar biasa. Di jalur musik klasik Latin dengan karya-karya dan prestasi membanggakan di kota Rangkasbitung maupun di ibu kota. Aduh, luar biasa ini. Saya sangat gembira ini, terlalu sama The Family. The Family nggak pakai D ya, Family aja ya. Oke, Family Band. Dengar informasi yang tim Sabrina dengar, kita pingin kenalan dulu nih dengan seluruh personil Family Band ini. Dengar-dengar anggotanya masih satu keluarga semua. Coba bisa dikenalin ini, Pak. Itu siapa namanya, siapa? Saya Ayi. Pak Ayi. Ari. Pak Ari. Ini Pak Ade. Pak Ade. Ini maksudnya family gimana ini? Masih sepupu semua. Ya, Aduh, tim yang lain sama. Sepupu semua ya. Jadi nama The Family ini emang pemainnya Ya, karena keluarga family semua. semua ya, keluarga semua ya. Keluarga. Berarti satu kakek. Satu kakek, satu buyut. Iya, luar biasa ya. Waduh, ini berarti family yang kompak. Family yang kompak, bikin lagu ciptaan sendiri. Lagu ya ada yang kita ciptain, ada juga seringnya bawa lagu orang. Itu lagu Latin, lagu Spanyol. Oke. Spanyolan. Kalau di Jakarta itu gimana mainnya? Apa udah off dulu masa pandemi? Kalau sekarang memang kita ke Jakarta udah kita off dulu. Ya karena ya pertama jobnya juga udah kurang Selama pandemi ya? Iya, selama pandemi ini. Banyak tempat-tempat juga ya, hiburan yang ditutup dulu ya? Oh iya. Memang kalau ke Jakarta biasanya kita bukan di tempat hiburan, tapi kita biasanya untuk seminar, gitu. Untuk ya ada acara-acara kampus. Acara-acara kampus. Gitu. Iya. Jadi kalau untuk home band di Jakarta memang kita cuma saya aja. Kalau yang lain tetap di Rangkas. Kalau saya memang di sana tadinya juga di Jakarta. Pernah diundang-undang di tempat kawinan itu? Oh, apa? Sering ya? Sering. Di Jakarta juga ya? Di Jakarta, di Tangerang ya, di Bandung pernah, di Tasik pernah. Sampai ke Tasik? Sampai Bandung? ya. Ke Sumatera pernah? Sumatera? Kalau saya sih sering kalau saya. Oh gitu, Pak Ari sering? Karena saya sendiri punya grup grup family juga, tapi kandung. Kalau saya dengan kandung, jadi kakak kandung. Kalau di sini family itu sepupu. Kalau grup saya di Jakarta itu kandung. Yang ini family dari Rangkas semua? Iya, dari Rangkas. Kalau di Jakarta, Kandung. family kandung? Family kandung. Oh, berarti keluarga besar nih Pak Iya. Ari? Jadi hampir sebagian besar memang keluarga kita dari mulai buyut emang senang musik. Oh gitu. Senang musik. Dan musiknya hampir sama, jadi senangnya tuh jazz, Latin gitu. Termasuk kakek-kakek kita senangnya lagu-lagu itu. Oh iya. Makanya jadi apa ya kalau dibilang memang mungkin sudah turunan, jadi akhirnya walaupun di sini agak susah untuk musik Latin, akhirnya kita tetap membawakan lagu itu dan alhamdulillah
banyak yang seneng juga sih akhirnya gitu. Ini kok bisa begitu sih? Coba bisa cerita sedikit Pak Ari tentang sejarah family Oh ini. ya. Jadi sebetulnya awalnya saya itu di Jakarta. Jadi awalnya di Jakarta, dari kecil sampai besar, sampai punya grup di Jakarta. Kemudian ada salah satu paman saya itu minta ngebantuin ini adik-adik sepupu untuk ikut lomba. Lomba di sini. Karena katanya setiap lomba di Rangkas nggak pernah menang. Oh gitu. Gitu kata paman saya itu, kayak kata bapaknya dia. Berarti kalah dong sama orang Rangkas. Kalah. Iya. Jadi katanya keluarga di Rangkas nggak pernah menang gitu. Oh gitu. Nah, paman saya ngajak saya ke sini ngelatih lah. Disuruh ngelatih saya itu. Saya ngelatih. Berarti paman jago musik juga? Seneng, cuma nggak main. Cuma perhatian gitu ke sepupu yang di sini. Akhirnya saya dipanggil ke sini, suruh ngelatih, ikut lomba. Nah ternyata alhamdulillah dapet. Gitu, dapat juara waktu itu. Setelah sekian kali ngikut, ternyata kita alhamdulillah dapat juara. Dan sejak saat itu kita selalu juara. Selalu juara. Apa di Tangerang, apa di tempat lain gitu. Bahkan di Tasik pernah juara. Kita itu. Karena saya pikir gini, kok suara kayak gini kok nggak pernah juara, masa sih? Sehebat apa grup di Rangkas itu? Oh ternyata memang ada hal yang lain. Jadi kita udah masuk final, nggak tahu begitu di final nggak disebut. Nggak ada, dianggap nggak masuk. Tapi alhamdulillah, ya saya tidak berpikiran dengan amarah, tidak. Waktu itu saya tanya ke juri aja, apakah grup Itu tahun berapa Pak Ari? Tahun 95 ya, 94 95 ya. Itu tanya ke juri, akhirnya kata juri, masuk katanya grup kamu. Tapi saya di sana nggak ada, masuk nih katanya itu. Ternyata paling besar. Oh gitu. Nilainya itu paling besar. Di sini katanya, ini lihatnya. Nilainya paling bagus, Saudara. Nilainya paling bagus waktu itu. Itu perlombaan di mana sih, Pak? Di DPD Golkar. Di kantor DPD Golkar. Ya, yang mengadakan itu DPD Golkar. Oh. Pak Ari aslinya Rangkas apa Jakarta? Kalau saya itu lahir di Cianjur, besar di Jakarta. Oh, jadi ikut lombanya ke sini sejarahnya. Ke sini karena memang yang lomba sepupu-sepupu ini. Karena sepupu yang lomba, jadi saya melatih awal. Akhirnya Pak Ari minta dilatih sama sepupu Pak Ari di Rangkas. Sebenarnya Pak Ari tinggalnya di Jakarta. Di Jakarta Pak Ari melatih juga. Oh, oke. Karena sepupu di sini kalah terus nyanyinya. Akhirnya Pak Ari sepupu Pak Ari minta tolong ke Pak Ari. Berlatih di sini ya. Sekali dilatih langsung menang ya. Langsung menang. Luar biasa. Itu langsung menang. Dan hampir setiap lomba akhirnya kita menang. Walaupun ya tidak selalu juara satu ya. Sering berarti ikut lomba dulu sering ada lomba-lomba. Karena dulu sering kan, kalau sekarang kan jarang. Apa grup band dulu kan sering, kalau sekarang kan jarang. Band kita alhamdulillah selalu dapat band juga. Padahal kita tuh ngusungnya selalu Latin kita itu. Walaupun lomba tetap aja kita tuh komposisi musiknya tetap aja dimasukin unsur Latin. Lalu tapi ternyata ya senang juga mereka, banyak yang suka juga. Oke, luar biasa ya. Jadi berawal masuk ke Rangkas ini gara-gara sepupu ya. Sepupu nyanyinya kalah terus ya. Oke, luar biasa Pak. Nih, bagaimana awal mula terbentuknya band ini? Boleh diceritain suka dukanya dan bagaimana idenya bisa mengambil band musik klasik Latin. Padahal kan pada masanya ini dangdut ya. Dangdut ya. Kalau nggak salah band-band lagi senengnya bawain musik-musik rock yang lebih keras, gitu ya. Bagaimana kok bisa ini ke Latin ini Pak Ari? Kenapa nggak ke rock? Ke ini? Sebetulnya kita itu Latin itu hanya khusus untuk untuk kalangan kita sendiri, berlatih itu Latin. Tapi pada saat kita diundang, misalkan diundang perpisahan SMA, kita suruh main, kita tetap ikuti mereka. Karena
pada dasarnya kita bisa lagu rock bisa, lagu pop bisa, lagu apa. Ya pokoknya kita bisa, bahkan dangdut juga. Awal-awal kita di sini memang selalu diminta Dangdut. Karena hobi orang sini. Ya, tapi kita dangdut itu waktu itu hanya ngambil Oma aja. Lagu Oma Irama, yang lain nggak kita ambil. Kenapa? Karena memang komposisinya bagus, komposisi musik Oma itu bagus, dan dari segi lirik ya tidak berbahaya lah, tidak mengajak kayak macam-macam kan, majaknya bagus-bagus gitu. Tapi di luar itu ya kita tetap latihan tuh lagu Latin. Awalnya sih kita kayak pada aneh gitu ya. Bahkan dulu pernah kepala BNI ya waktu itu, waktu perpisahan kepala BNI kita diundang main, kemudian kita main lagu Spanish, lagu Spanyol. Itu kepala BNI-nya, loh ada grup gini juga katanya di Rangkas ya. Ada grup Spanyolan juga nih. Pada waktu itu kan kita masih muda-muda, dia aneh. Ternyata dia senang lagu-lagu itu. Lagu Latin ya? Iya, lagu Latin. Ya ini kita kalau di hajatan ya kita masukin lah unsur Latin 4-5 lagu sih gitu. Yang lainnya ya kita lagu-lagu lama gitu, lagu-lagu yang kayak lagu tahun 70-an gitu kita masukin gitu. Tapi Latin tetap kita masukin. Gitu. Itu pertama nyanyi lagu Latin di acara apa sih, Pak Ari? Kalau biasanya sih itu tadi di acara BNI. yang awal itu. Itu pertamanya. Iya. Itu apa request mereka apa gimana? Enggak ada. Jadi saya sendiri tuh nyoba. Family ini suruh tampil aja. Tapi kita coba nih. Memang Latinnya waktu itu hanya musiknya kita ambil Latin, tapi lagunya lagu Indonesia ada. Gitu. Seperti lagu-lagu Los Morenos kan itu grup Latin dari Indonesia. Nah, kita ngambil lagu-lagu Los Morenos karena itu kata-katanya bahasa Indonesia. Tapi kita juga masukin lagu-lagu Spanyolnya gitu, lagu-lagu dari negara aslinya gitu lah. Berarti Pak Ari bisa lagi nyanyi lagu Spanyol juga ya? Ya, insya Allah. Permisa berusaha nanti kita minta nyanyi lagu Spanyol ini sama Pak Ari ini ya, sama tim family band. Tapi sebentar lagi Permisa karena masih banyak pertanyaan dari netizen nih ya. Suka duka apa ya yang pernah band ini lalui Pak? Suka duka ada atau kenangan apa yang paling tidak bisa dilupakan sehingga sampai terus eksis sampai hari ini? Ada suka duka, kenangan-kenangan yang susah dilupakan. Sebetulnya kalau bermusik jarang duka ya. Jadi kalau bermusik itu emang ya harus suka gitu kan. Harus ceria ya. Harus ceria. Terus ya. Kalau seni itu ya harus ceria. Kalau kita lagi sedih nyanyi kayaknya gimana dilihat sama orang. Nah, cuma kadang-kadang ya adalah masa sulit lah, disebutnya masa sulit. Masa sulit ya. Jadi karena kita itu grup itu benar-benar dari nol. Kita tuh kesulitan alat. Karena kalau Latin itu kan alatnya banyak. Iya. Perkusinya banyak. Ada ini juga ya. Ya, bahkan ada trompet tapi kita nggak pakai trompet. Tapi perkusi banyak kayak konga, bongo, kayak tiko-tiko, gueros dan lainnya banyak. Nah, itu yang agak prihatin kita karena untuk beli kita tidak mampu. Ya akhirnya diusahain bikin. Itu sendiri tuh. Bikin. Dari apa? Dari papan. Ya macam-macam. Kalau konga, kalau bangsa itu kan dari kayu. Mau kalau marakas, ya kita akalin aja dari apa aja. Pokoknya yang penting ada bunyinya gitu, seperti marakas, seperti kecerekan gitu ya. Atau kalau bongo ya kita bikin dari apa kan, dari kaleng bekas cat atau apa. Pokoknya yang penting ada suaranya gitu, yang mirip-mirip waktu itu. Yang penting hati gitu. Ya yang penting ya. Kayak beneran gitu, padahal mah kalau orang dia iyo pakai itu. Ya jadi itu paling masa prihatinnya ya waktu kita grup Latin tapi kita minim alat gitu. Tapi setelah kita usahakan ternyata ada juga yang nyumbang gitu ya. Itu sekitar tahun berapa Pak? Kita memang mulai kalau saya kesini tuh tahun 92 saya kesini ngelatih gitu ya. Nah sambil ngajar juga waktu itu. Nah tapi 95 itu mulai kebentuk bandnya itu 95. Maksudnya mulai 95 itu kita berani untuk tampil di undangan pernikahan atau di seminar. Seringnya sih kita di seminar sebetulnya. Seringnya sih. Ya seminar-seminar ya. Ya baik di Rangkas maupun di Jakarta.
Trisakti, Untar. Waktu kalau Untar itu langganan dulu Untar itu. Jadi kalau buka puasa selalu mengundang kita dan mereka berani bayar mahal. Mungkin kalau di Rangkas kita masih ya 1 juta lebih. Kalau selalu udah 10 juta itu sudah tidak menawar. Gitu di Untar. Sekali main itu. Iya, sekali main. Sekarang apa dulu? Dulu waktu 10 iya. juta. Waktu tahun berapa sih ini pertama itu kita 2010 Berarti ya? 2010. 2010 sekali tampil udah itu berapa jam tampilnya? 10 juta itu. Sebetulnya kalau dihitung acara kita paling 7 laguan, paling banyak juga. Itu Iya. sekali tampil 10 juta. Iya. Cuman kalau kita kan nggak enak hati, jadi kadang-kadang kalau lagi persiapan ya kita main aja gitu. Walaupun belum disuruh kita main. Oh, Gitu. Nah begitu masuk acara inti, paling banyak itu 7 lagu. Di seminar, apalagi seminar paling banyak 3 lagu. Kalau seminar mah, cuman sebelumnya kita memang minta ke panitia, karena kita juga nggak enak, masa main cuma segitu dibayarnya gede gitu kan nggak enak juga. Iya. Hanya panitia yang membolehkan dan mereka alhamdulillah seneng gitu. Tapi mereka nyangkanya kita itu grup band dari Jakarta atau dari Bandung. Jadi kalau nyebut Rangkas Bitung mereka sama sekali Rangkas Bitung. Iya, Rangkas Bitung kok ada musik kayak gini katanya. Kaget juga ya. Kalau masih banyak di Rangkas, kita kan gitu aja kalau ditanya tuh. Emang di Rangkas ada yang musik kayak gini? Banyak kalau di Rangkas. Nggak tahu aja mereka ya. Padahal pemainnya orang Rangkas semua. Ya. Aduh. Selain bermusik di band nih, dengar kan masing-masing personil yang memiliki kesibukan masing-masing. Iya. Coba cerita bagaimana band mengatur jadwal latihannya untuk perform. Hampir semua itu Jadi ngatur personil. nangnya gimana ini? Hampir semua personil, ya sebagian besar personil family itu guru. Guru SD. Guru SD, SMA, SMP. Terus latihannya ininya gimana? Nah, kalau latihan, memang dulu awal-awal kita tuh latihan tuh rutin. Rutin waktu awal-awal pembentukan tuh rutin lah. Namun setelah sini ya karena kita kan lagunya memang berulang-ulang. Oke. Walaupun misalkan lagu 50 tapi kan lagunya memang berulang-ulang begitu. Akhirnya kalau kita ada tampil itu ya paling latihan juga kebanyakan ngobrol sebetulnya. Jadi cuma ngelis lagu aja. Mau bawain lagu apa nih kita sih? Yang pertama apa nih? Oh ini. Gitu. Oh iya ini. Tapi pada waktunya sih ya gimana mood aja. Ini dulu lah. Tapi kita sudah ada pegangan yang akan dibawakan itu dan itu semuanya itu sudah hafal di luar kepala gitu. Semua lagu yang di list itu gitu. Jadi kita nggak perlu banyak latihan sebetulnya. Oke, mungkin nanti kita break dulu, pingin lihat tampilan dari Family Band ya. Boleh ya Pak Ari ya? Ya, sayangnya cuma segini aja. Sambilan ngopi pahit tapi ngesi, kita ada diisi lagu-lagu Family nih. Sayangnya kita cuma bertiga. Bisa tampil sebentar ya? Oke, permisa berusap. Kita dengar Family Band nyanyi lagu Latin ya? Ya, Latin. Mau lagu Spanyol? Spanyol lah boleh. Spanyol. Ya. Lagu Spanyol, permisa berusap. Jangan lupa ya, like, share, subscribe. Waduh. Pepito mi corazón, así Pepito, Pepito eres mi vida, Pepito, cántame así con amor. Pepito eres mi vida, Pepito, mi querido.
Pepito, mi corazón, Pepito, Pepito de mis amores, Pepito, cántame así, con la voz. Yo. Permisa Brosap, ini lagu kedua dari Family Band, judulnya Pano Hidem. Pano Hidem, Permisa Brosap, ini lagu Sunda ya, dibawa ala Klatin. Panon hidup mimpi kole di rumah cus putri Bandung, putri Sahar, di mana buminya akhir resep Anjena. Siang kayu tinggi ate abdi sarangedi keemut minum keemut nedang emut tanu panon hidup. Panon hidup mimpi kone di rumah cus putri Bandung, putri Sahar, di mana buminya akhir resep Anjena. Siang kayu tinggi ate abdi sarangedi keemut minum keemut nedang emut tanu geuning panon hideung emut tanu geuning panon hideung emut tanu geuning panon hideung. Gimana Bang Haji? Luar biasa, luar biasa. Serasa di mana gitu ya? Merasa di tepi gunung. Bang Haji, gimana Bang Haji tengah-tengahnya? Luar biasa. Kayaknya kalau selagu lagi saya berasa di Meksiko nih. Betul nggak Bang Haji ya? Pakai goyang-goyang nggak terasa nih badan gini. Luar biasa musiknya Pak Ari, lagunya. Kok bisa nyanyi lagu Spanyol nih Pak Ari ini? Keren banget itunya tadi itu. Hah? Ya sebetulnya mungkin karena dari kecil, kalau saya pribadi ya dari kecil itu selalu diperdagangkan lagu-lagu itu, lagu-lagu tua gitu, lagu Spanyol yang tahun-tahun 50-an mungkin. Jadi itu terbawa terus sampai besar, itu terbawa. Kemudian ya di grup saya sendiri, di grup yang dengan kakak kandung, dengan saudara kandung, itu saya sebagai penulis lagunya. Jadi setiap kita dengerin kaset nih, nah saya tuh kebagian yang nulis
syairnya. Syairnya ya. Awalnya kita nggak tahu tulisan Spanyol itu seperti apa. Awal itu, karena kan dia beda, tulisannya beda. Iya. Tapi saya diperintahkan oleh kakak saya itu udah tulis sedengernya aja. Nanti sama A dibenerin, karena dia kebetulan bisa. Oh, dia bisa bahasa Spanyol. Bisa. Oh, Dia ngerti bahasa Spanyol. Makanya saya sedenger-dengernya aja. Kalau misalkan corazon ya pakai K gitu, padahal kan aslinya pakai C. Iya. Corazon. Corazon. Tapi saya karena pendengaran saya corazon ya corazon aja pakai K gitu. Nah, setelah saya tulis apa adanya sependengaran oleh kakak saya itu diperbaiki ke dalam musik translate ke yang betulnya gitu. Ya pada akhirnya perbendaharaan lagunya jadi banyak. Dan saya hafal paling dulu. Oke. Karena saya yang nulisnya kebagian yang nulis gitu. ya. Jadi otomatis kan dengerin akhirnya hafal. Sampai lagu-lagu lama pun hafal gitu. Berarti banyak lagu yang Pak Ari bisa. Kalau Spanyol mungkin saya banyak sekali. Banyak ya? Iya, banyak sekali. Dari yang ceria ada juga yang mellow-nya banyak ya. Banyak hafal saya. Kebetulan sampai sekarang walaupun tidak dihafalkan tiap hari tapi sampai sekarang tuh masih ingat. Masih ingat aja Masih ya? ingat ya. Soalnya udah lama juga ya. Iya. Ini ya. Ini sekarang nular ke anak saya. Anak saya juga seneng lagu-lagu kayak gitu. Tapi bagus loh Pak Ari itu. Itu gitar bikin sendiri ya? Iya. Dengarnya? Bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Luar biasa ya. Bikin sendiri. Kenapa saya pakai motif itu, motif Baduy ya? Baduy? Ya karena Mengangkat ini lebak juga ya? gitu. Selain itu juga saya senang ngelihat batik-batik itu senang. Sederhana tapi kalau kita buat rumit ternyata gitu. Tapi kalau terlihat sederhana. Bahkan warnanya Bikin juga susah. warnanya aja cuman biru muda, biru tua gitu. Tapi ternyata saya praktekkan bikinnya itu susah sekali. Susah. Iya. Kelihatannya aja gampang. Kelihatannya seperti sederhana, padahal rumit gitu. Iya. Nah, akhirnya ya saya punya pemikiran lah, pengen punya gitar gitu ya, tapi satu set, alat musik satu set, tapi batik dulu. Oke. Adakah pengaruh musisi Indonesia ataupun luar yang sedikit mempengaruhi warna musik family? Iya. Bisa diceritakan seperti apa dan barangkali bisa menghibur? Ya. Kalau musisi Indonesia, berhubung saya memang senangnya lagu-lagu Spanish ya, Latin Spanyol, itu ada grup Indonesia itu Los Morenos. Los Morenos. Ya, Los Morenos itu dulunya dari Bandung. Itu membawakan lagu Latin tapi berbahasa Indonesia, atau dia membawakan lagu Spanyol juga gitu. Tapi lebih banyak bahasa Indonesianya dia. Jadi kalau untuk Indonesia memang saya dulu sering mendengarkan itu Los Morenos. Jadi lagu Spanyol itu tapi dinyanyikan dengan bahasa Indonesia. Ya, ada yang memang nadanya sama tapi berbahasa Indonesia, ada juga yang memang karangan Los Morenos sendiri. Gitu. Di kita itu ada beberapa sih yang memang sempat top itu, seperti trio Amigos dulu ada ya, trio. Nah, waktu itu sih saya sempat mengisi di Hotel Borobudur tahun 85-87. Itu kebetulan trio Amigos juga sama ngisi di sana. Hanya dia di pendopo, saya di Kintamani restorannya di belakang, dia di depan. Gitu. Tahun 85, waktu itu saya SMA tahun 85. Saya pegang bongo, perkusi, bukan pegang gitar. Kalau yang pegang gitar itu kakak-kakak saya. Dan ada paman saya satu yang ikutan. Apakah family sudah menghasilkan album dan single sendiri? Kalau untuk album, memang kita kalau koleksi lagu sendiri sih ada ya, ada beberapa. Cuma kalau untuk album musik kita nggak ada. Album foto juga jarang ya. Cuma jarang difoto juga. Lagu single pop ini sendiri nggak ada juga bikin lagu? Nggak, belum ya Pak ya? Belum dirilis. Sebetulnya kalau lagu sih ada. Cuma memang jenisnya bukan Latin justru. Kalau lagu karangan mah kita lagu biasa, lagu pop. Oh, lagi pop ya? Lagu karangan ini sendiri. ada di karangan dia. Itu suku Baduy, dia yang ngarang. Oke. Itu ada lagi Multatuli ya. Multatuli itu juga sudah di hak ciptakan itu. Nah, ini
Kak Ade juga Juhro itu juga mengarang lagu-lagu. Nah untuk yang lagu yang sekarang itu yang sedang digarap itu lagu Lebak Kiwari. Nah itu mah karangan anak saya. Ini yang mau diujikan di Untirta itu. Jadi kita berusaha bikin lagu-lagu yang bernuansa kedaerahan gitu. Iya. Ya. Tapi kalau masalah komposisi kita bisa Latin kan bisa. Karena lagunya anak saya juga saya bikin Latin. Caca. Dan ada keroncongnya. Jadi digabung antara lagu Caca dengan lagu keroncong. Nah, ada ukulelenya juga kita pakai. Nah, ini ada sedikit pertanyaan umum Pak Ari. Pertanyaan umum untuk setiap band. Dalam tiap band tentunya pasti aja ada permasalahan konflik antara anggota. Bagaimana family band ini mengatasi masalah-masalah hingga bertahan sampai saat ini gitu. Pasti kan ada konflik ini. Mulai dari awal pembentukan perasaan nggak pernah ada di grup kami, belum pernah ada. Oke. Bener, belum pernah kita yang namanya beda pendapat. Ini belum pernah bentrok. Mungkin beda pendapat ada, tapi tetap tetap kita tuh ya biasa aja gitu, biasa aja ya. Nggak pernah ada konflik, nggak pernah. Nggak ada sampai berhenti manggung apa gara-gara konflik itu nggak ada ya. Nggak pernah. Luar biasa. Nggak pernah gitu. Jempol 2. Karena prinsip kita sama, bermain musik itu ceria gitu. Ya. Ceria. Menghibur ya. Iya, menghibur. Kita sendiri harus benar-benar terlihat terhibur, gembira. Betul. Karena kalau face kita nggak baik juga nggak baik bagi pemirsa, kan begitu ya? Kalau kita punya prinsip gini, bermain musik itu ya gimana enaknya kita. Jadi jangan dulu mikirin penonton, mau diketeprokin ke, mau dipuji. Kita nggak mikirin itu. Oke. Kita main aja. Main aja yang tulus ya. Jadi satu grup itu merasa enak, ya udah. Okay. Walaupun nanti ada enakeun ini, ya itu mah terserah pendapat orang. Tapi kalau kitanya sendiri berusaha bahwa kita mau ada penonton, mau penontonnya udah bubar, main-main aja, nggak usah mikirin dipuji lah, nggak usah. Supaya apa? Ya supaya kita nyaman. Tapi kalau kita udah punya target pengen diteprokin, apalagi keprokannya mana, sawerannya mana, kita nggak mau malah. Walaupun ada yang suka nyawer, ada yang suka ngasih gitu ya. Tapi kita sama sekali tidak berharap seperti itu. Yang penting kita senang. Oh ternyata orang lain senang, ya udah kita juga senang berarti. Oke. Gitu. Yang penting buat orang senang. Iya. Ya. Kita nggak pernah ada konflik, nggak pernah. Luar biasa, family band. Tampil event apakah yang paling berkesan di family itu? Di event mana yang paling berkesan itu Pak? Kalau saya, grup family itu paling berkesan itu kalau diundang ke ibu kota. Oke. Iya, karena berarti punya manajemen ya? Ada manajemen ya? Kita ada manajemen. Jadi ada bagian yang promosi, ada yang bagian adu omong tentang harga juga ada gitu. Oke. Ada itu. Dan kalau saya ya gimana itu aja gitu. Nah, ya pemirsa, terima kasih banyak Pak Ari, luar biasa pengalaman family band, lagunya luar biasa bagus. Saya pengen dengar lagi nih kalau mau nih. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Ari. Semoga family band sukses terus, selalu kompak ya. Terima kasih banyak. Ini ada kenang-kenangan nih untuk family band. Oh ya, mudah-mudahan bisa diterima kenang-kenangan dari Sabrina Karyani. Iya.